Iya, apa hukum berobat dengan lintah? Adakah manfaat sedot lintah dari segi kedokteran? Hukum berobat dengan lintah. Hukum berobat dengan lintah. Ya, ini berobatnya bagaimana dulu ya? Hukum berobatnya bagaimana dulu ya? Yang pertama, berobat dengan lintahnya langsung ya. Kan ada tuh berobat dengan apa? Lintahnya langsung kan, lintahnya diambil kemudian ditaruh di sini kayak bekam gitu kan. Taruh titik tertentu dia nyedot ya, setelah bengkak-bengkak dilepas. Karena yang disedot adalah darah kotor katanya. Ya, darah kotor. Nyedot lintah seperti itu ya, ditempel ya. Saya pernah lihat juga ya. Ditempel. Apakah hukumnya bagaimana? Hukumnya kalau seperti ini jawabannya boleh-boleh aja. Ingat sekali lagi masalah dunia, al-aslu fil asya al-ibahah, hukumnya boleh. Ini masalah dunia, masalah berobat, hukumnya boleh-boleh aja. Selama tidak ada di sana tidak ada madorot, melanggar syariat dan sebagainya. Ini boleh-boleh aja dan asalkan terbukti. Ingat apa? Terbukti. Terbukti benar-benar. Karena memang ada ancamannya kalau berobat dengan asal-asal berobat, man tatabbaba falam yu'lam minhu qabla zalika falam yu'lam tibbun qabla zalika fahuwa domin. Ada hadisnya. Ada hadisnya, barang siapa man tatabbaba, barang siapa yang melakukan praktek kedokteran padahal walam yu'lam minhu qabla zalika tibbun, dia tidak mempelajari ilmu kedokteran sebelumnya, fahuwa domin, dia harus bertanggung jawab. Ini karena ada ancamannya, termasuk dosa besar. Tidak boleh praktek kedokteran tanpa belajar. Artinya cuma ikut pelatihan sekali dua kali buka praktek, tidak boleh. Belajar yang lama. Ya, sebagaimana mau buat bangunan tidak bisa. Ya, praktek sekali dua kali buat bangunan besar tidak bisa. Ya, praktek belajar yang lama. Nah, sehingga asalkan benar ya. Kalau kita tanya hukum asalnya apa? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Bagaimana secara kedokteran? Kalau secara kedokteran, ini kita perlu melakukan penelitian ilmiah. Jadi kalau ilmu kedokteran itu dia erat kaitannya dengan penelitian ilmiah. Ya, jadi tidak boleh sekedar testimoni, sekedar testimoni orang ataupun kejadian satu dua, tidak boleh. Kalau secara ilmu kedokteran itu harus ada penelitiannya, diteliti, diambil sampel sekian, kemudian begini menghilangkan faktor kebetulan. Ya, kamu habis minum obat lain enggak? Oh enggak. Ya berarti mungkin sebabnya ini. Jangan-jangan karena obat yang nyembuhin, jangan-jangan sembuh karena minum obat itu. Pas berobat di sini sembuh terus. Nah, enggak boleh. Jadi harus ada penelitian. Jadi secara kedokteran bagaimana? Ya kurang tahu. Tetapi kalau memang secara teori memang dia mengeluar tertentu, kemudian dia menjerut darah kotor, memang bagus. Sebagaimana bekam memang sudah ada penelitian kedokterannya, itu darah bekam diambil, diteliti di bawah mikroskop, ternyata memang darah-darahnya darah-darah kotor. Darah-darah yang banyak mengandung zat-zat yang tidak diperlukan tubuh, itu sudah ada penelitiannya. Ya, kalau bekam sudah ada penelitiannya, darah bekam diambil, darah tersebut dilihat di bawah mikroskop, sudah bukan lagi darah-darah yang bermanfaat. Ya, jadi benar kalau bekam. Ya, memang darah kotor diambil. Nah, kalau mungkin lintah ganti bekam bisa juga. Ya, bisa juga. Ya, bisa juga. Atau mungkin karena disedot dengan lintah, itu kan darahnya disedot kan? Darahnya disedot. Ya, darahnya disedot sekian sama lintah, mau sehat maupun apa enggak, disedot ini pun ini sehat. Ini bikin sehat. Ya, karena mirip dengan ilmu kedokteran, kita transfusi, kita donor darah. Donor darah ini sehat, ada penelitiannya. Setahun 3 kali. Maksimal 3 bulan. Karena umurnya sel darah merah 120 hari, 3 bulan. Ini ada penelitiannya, penelitian valid. Ya, rutin donor darah sehat. Tapi ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya ada. HB-nya sekian dan sekian. Ini jangan anemia donor darah terus. Jangan ya. Nah, sehingga ini berobat demikian. Ya, bagaimana berobat dengan lintah? Nah, sekarang kan lintah kan ada berobat langsung, kemudian ada minyak lintah gitu kan. Nah, minyak lintah kan. Minyak lintah juga. Nah, ini juga perlu kalau minyak lintah hukumnya bagaimana? Ini terkait dengan istilahnya lintah tersebut. Apakah dia termasuk ulama ikhtilaf banyak diantara hukum dari hasarot, dan lintah ini termasuk hasarot. Hasarot adalah hewan-hewan yang kecil, melata yang kecil di muka bumi, dan lintah ini termasuk di sana. Ya, lintah termasuk hasarot. Ya, lintah termasuk hasarot. Tetapi kalau beranggapan lintah ini adalah hewan air ya, karena ada lintah darat ya. Lintah darat banyak kan yang suka nagih-nagih utang.
Nah, itu lintah dan lintah darat. Tapi kalau hewan air semuanya, kalau lintahnya lintah air, ini lintah air ini kan halal. Maitutuhu apa namanya? Apa nama inal bahr, apa namanya, dia hilu, apa namanya? Dia hilu maitatuhu. Dia air, apa namanya? Mayatnya, apa namanya? Mayatnya, ya, bangkainya hewan air itu halal. Sehingga kalau lintahnya lintah air, itu semuanya dia halal. Suci semuanya. Jadi minyak lintahnya dari lintah air itu suci. Ya, adapun dia hasarot, hewan darat misalnya bekicot darat, itu ulama ikhtilaf hasarot ini. Bekicot darat masuk hukum hasarot. Hasarot ini ulama ikhtilaf. Ya, apakah dia halal apa enggak? Ya, tapi kalau air, lintah air ini semua sepakat ya, ini semuanya halal. Sehingga kalau lintahnya itu lintah air, kemudian dia apa-apain, pokoknya direbus, dia apa, keluar minyaknya. Nah, minyaknya ini pakai apa? Pakai oles lah, pakai apa dan sebagainya. Nah, ini halal berarti, tidak najis maksudnya. Ini boleh, hukumnya boleh minyak lintah. Ya, oke.